masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebelum memperkosa, pembunuh Nia sempat membeli gorengan bersama 3 temannya. Keluarga Nia Kurniasari berharap pembunuh anaknya dihukum mati. Puluhan rumah di 2 nagari di Dharmasraya terendam banjir. Tersangka Indra Septiarman bersama 3 temannya ternyata sempat membeli gorengan Nia Kurniasari. Setelah itu, pelaku dan temannya berpisah melanjutkan aktivitas masing-masing. Saat sendirian itu, pelaku menghadang Nia di tempat yang sepi, menyekapnya, dan mengikat dengan tali. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 September, saat Nia hendak pulang menuju rumahnya. Korban yang telah disekap dan terikat tali itu kemudian diseret ke atas bukit dan diperkosa di sana. Korban meronta dan melawan, namun akhirnya tumbang karena dipukul berulang kali hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, korban diseret lagi sejauh 300 meter ke areal kebun untuk dikuburkan. Hal itu diungkapkan Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, di Polres Padang Pariaman pada Jumat pekan lalu. Namun polisi belum bisa mengungkapkan apakah ketika diperkosa, korban telah meninggal dunia atau masih dalam keadaan hidup. Saat korban disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan napas, korban pingsan atau korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi dari ahli forensik. Ke atas bukit, disitulah tidak terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan. Indra Septiarman alias Indragon yang buron selama 11 hari ditangkap polisi yang dibantu masyarakat di loteng sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Padang Pariaman. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap residivis yang telah 2 kali keluar masuk penjara karena kasus pelecehan seksual terhadap anak dan kasus narkoba. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Setelah ditangkapnya Indra Septiarman, pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam Padang Pariaman, masih menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Berbagai kalangan masyarakat datang ke rumah orang tua Nia untuk memberi dukungan moral kepada mereka. Banyak juga yang memberikan bantuan dana bagi orang tua Nia Kurniasari. Bahkan ada dermawan yang membuatkan rumah untuk orang tua Nia di lahan depan rumah lama mereka. Keluarga Nia berharap agar pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada pelaku. Bu, terhadap hukumannya, Bu? Hukum seberapa aja. Seperti apa, Bu? Apa si pelaku deh? Macam mana awalnya dikubur jatuh. Hukumannya seperti apa, Bu? Kau mati. Harapan kami sekeluarga itu, Pak, kalau dapat pelakunya dihukum seadil-adilnya dan juga dihukum seberat-beratnya, dan kami berharap pelakunya ini kasihlah hukumnya setimpal. Soal pelakunya ini udah bejat banget, Pak. Kira-kira seperti apa hukumannya, Pak? Ya kira-kira kami mengharapkan sekeluarga hukumnya hukum mati aja. Sementara itu, rumah tempat Indra ditangkap di Nagari Kayu Tanam dipasangi garis polisi karena dalam proses penyelidikan. Keluarga pemilik rumah memberikan klarifikasi kalau mereka tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Sudah ada. Kakak mas saya. Masih keluarga ya? Masih keluarga saya. Jadi hubungan tersangka dengan pemilik rumah apa dah? Gak ada hubungan. Kalau gak ada hubungan sama sekali. Cuma satu kampung mungkin. Iya. Jadi kebenarannya tidak ada. Tidak ada sama sekali. Masyarakat berharap polisi bisa dengan cepat memproses kasus ini
agar segera diproses di pengadilan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ini hanya karena pintarnya. Banjir melanda dua nagari, yakni Nagari Bonjol dan Nagari Abai Siat, di Kecamatan Koto Besar, Darmasraya. Banjir terjadi akibat hujan deras yang berlangsung lama, hingga menyebabkan dua sungai, yaitu Batang Nabuan dan Sungai Batang Siat meluap. Puluhan rumah di daerah itu digenangi banjir dengan ketinggian air 1 meter. Banjir ini justru menjadi hiburan bagi anak-anak, karena mereka bisa bermain air dan berenang. Kejadiannya dari pagi kita tengok belum seberapa air naik. Saya begitu itu bekejar aja naik. Terus nggak lama paling-paling 1 jam masuk rumah. Gitu. Berapa rumah yang di dekat rumah abang yang kena? Sekitar 20 rumah. Deras terlampau deras di atas, yang di atas. Semenjak tanggul-tanggul ini sering banjir. Tim SAR gabungan yang dikoordinir oleh BPBD Darmasraya mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Selain warga, tim SAR juga mengevakuasi barang-barang berharga dan barang elektronik. Ini kondisi banjir sekarang meliputi 2 nagari, Nagari Abai dengan Nagari Bonjol. Pada Nagari Abai ini terdampak sekitar 35 KK, kemudian pada Nagari Bonjol sekitar 30 KK. Ini totalnya semuanya tadi baru pendataan awal itu sekitar 65 KK. Kita tadi sudah mengevakuasi beberapa warga yang terdampak seperti yang di belakang kita ini. Sangat berdampak sekali kepada kehidupan mereka. Banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir yang kedua selama tahun 2024. Januari lalu, daerah ini juga dilanda banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian materi masih dihitung petugas. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tim Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah kamar di hotel berbintang di Padang terkait adanya informasi pesta narkoba yang sedang berlangsung di salah satu kamar hotel itu Jumat malam pekan lalu. Saat digerebek, petugas menangkap seorang tersangka yang bernama Syafruddin yang merupakan anggota DPRD Kepulauan Mentawai. Petugas juga menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Selain itu, petugas juga menemukan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu itu yang disimpan di balik sofa. Hasil pemeriksaan di TKP, Syafruddin mengakui jika dirinya menggelar pesta sabu-sabu bersama teman lainnya yang tidur di hotel yang sama. Petugas pun menangkap 2 orang rekan tersangka yang bernama Melki Sipolenggu dan Manuel Salimu di kamar yang berbeda. Mereka bertiga adalah anggota DPRD Kepulauan Mentawai periode tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik belum 1 bulan ini. Penangkapan ketiga orang anggota DPRD ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Adil Amri yang berprofesi sebagai kontraktor yang tertangkap tangan membawa sabu-sabu. Keempat orang tersangka langsung dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim berhasil mengamankan pelaku atau tersangka tersebut. Tim juga berhasil mengamankan 1 orang pelaku lagi. Tim juga berhasil menyita barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu dan alat isap. Bahwa mereka sebelumnya pesta sabu ini di kamar tersebut sebanyak 4 orang. Kita berhasil juga mengamankan yang 2 orang temannya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para anggota DPRD Mentawai ini berada di Padang untuk mengikuti bimbingan teknis sebagai anggota dewan yang baru bersama anggota DPRD Mentawai lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 11 dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman
hingga 15 tahun penjara. Selain itu, posisinya sebagai anggota dewan yang terhormat akan digantikan oleh rekannya satu partai yang tidak memiliki suara yang cukup untuk menjadi seorang anggota DPRD. Alfi melaporkan dari Padang.